Ya, oke ya, mungkin, slide-nya kelihatan. Sudah nampak ya? Nampak slide-nya? Tes tes. Sudah nampak, Pak. Oke, ya. Dengar, Pak. Oke, ya. Oke ya, mungkin kita mulai. Mungkin, kita tambahkan, hari ini. Kemarin hari Selasa tidak jadi karena ya mungkin, karena nguji terus, mau ngirim tugas juga, lupa, terus akhirnya hari ini kita kirimkan. Cuma nanti kita sepakati, silahkan saudara sepakati juga nanti, memilih ujian itu hari apa, ya intinya minggu depan itu, eee, yang jelas, sebenarnya ketentuannya, itu adalah, eee, libur, itu kan cuti bersama dihilangkan beberapa itu, sehingga dikurangi hingga 24 sampai 27. Tetapi, kecuali tanggal merah mungkin, kita masih bisa untuk melakukan ujian. Jadi boleh ujian di hari libur, asalkan nanti semuanya bisa. Ya kemarin tadi saya sampaikan, pilihannya 23, 24, atau 26 ya itu, dipilih aja. Oke, mungkin sebelum, masuk, jadi kemarin beberapa bentuk persoalan sudah saya sampaikan, sebenarnya nanti di dalam kaitannya dengan, pengembangan ini, jadi, di dalam materi geometri itu sebenarnya, perluasannya cukup banyak ya. Jadi perluasannya cukup banyak. Sehingga ketika kita, terkait dengan bentuk yang ada, jadi kalau kemarin kita sampaikan bahwa, eee, di dalam satu bentuk yang mungkin kita tugaskan di situ, ya jadi mungkin, salah satu bentuk yang mungkin kemarin saya analogkan, ya. Jadi, mungkin ketika yang kemarin kita ilustrasikan bahwa ketika, terkait dengan, lingkaran, ya lingkaran itu, sebenarnya nanti yang kita lihat itu, di dalam bentuk, ya mungkin ada yang seperti ini. Kalau ini kan menyinggung, tetapi, 2 di sini ya, jadi di sini. Hingga nanti, yang terbentuk ketika ini sejajar dengan alas, maka terbentuk, trapesium sama kaki sama kaki. Nah, sehingga nanti, kadang orang juga membatasi sampai di sini sehingga hubungannya itu apa di situ muncul. Nah, kemudian kadang juga yang kita ambil adalah bentuknya ini. Jadi, persoalan itu akan berkembang, sesuai dengan kondisinya. Jadi, ini yang kemarin sudah, tapi ini ditegakkan di sini. Nah, atau mungkin, bentuknya kan bisa macam-macam ya. Jadi, kadang kita buatkan seperti yang ada di bentuk kemarin, ini tapi ada 2 yang jadi, tergantung persoalan yang ada di situ. Nah, mungkin, itu sehingga nanti di dalam bentuk pengerjaannya saudara juga harus, cermat hingga tidak ada kesalahan konsep. Jadi intinya di situ adalah, kita mengecek, pertama yang melihat itu adalah konsepnya, benar atau salah. Nah, kemudian yang, berikutnya di sini sebenarnya, terkait dengan, di situ kalau segi 4 kali busur ya, jadi yang saya tambahkan mungkin, di dalam bentuk itu, jadi nanti kan gini, kalau misalkan ini R itu adalah, panjang jari-jari lingkaran luar, ya, maka sebenarnya nanti kan ketika misalkan ini diketahui, panjangnya B, ya misalkan ini adalah, A, ini C, misalkan ini, D. AB, ya, ini D, kemudian kalau ini C, ya ini B.
misalkan ini. Sehingga kan kalau kita lihat di sini, mungkin mengkaitkan di situ kan sebenarnya kan nanti kan ada AC. Nah, jadi kalau kita mau mencari, luasan sebenarnya kan, kita bisa mencari, di situ adalah, eee, luas dari ini, ABCD ya. Itu, pertama yang mungkin barangkali ketika ini adalah, segi 4 tali busur, maka kita bisa mencari AC. Nah, mencari AC, nah ketika misalkan AC itu X, ya, maka kan kemarin kalau kita lihat di situ di dalam satu ilustrasi, ya kita bisa membuat misalkan dari B itu melalui O. Ya, misalkan di sini ada titik, katakanlah, E. Ya, di sini ada EC, kemudian ada AE. Nah, berarti kan kalau kita tuliskan EC itu panjangnya kan sudah tahu. Jadi akar dari 2R kuadrat berarti 4R kuadrat min A kuadrat. Nah, kemudian DA ini kan juga akar 4R kuadrat min ini. Kalau ini B, ini C, berarti min C kuadrat. Ya. Jadi itu. Nah, kemudian dari teorema yang ada di situ bahwa ketika AC kalikan dengan BE itu sama dengan EC, ini mengingatkan tugas yang itu nanti ada pembuktian, kalikan dengan AB, nah, ditambah di situ kan DA, ya, kalikan dengan CB. Nah, berarti kalau yang kita cari kan AC, AC itu X ya, AC, ini BE itu 2R, ya, sebenarnya kan EC, EC itu kan akar ini. Jadi 4R kuadrat min A kuadrat, ya. Kemudian AB, ya, AB itu D, kemudian ditambah DA akar 4R kuadrat min C kuadrat CB, ya. CB itu A. Nah ini kan berarti kan artinya AC ketemu. Jadi ini kali D ditambah akar ini kali A per 2R. Ini kan orientasinya kan kita dapatkan ini. Maka kan ketika AC itu ketemu, maka sebenarnya kan luas ini boleh saja di situ luas segitiga A BC ditambah luas segitiga ACD. Nah, itu berarti kan selesai karena ini kan AC-nya ketemu. Nah, salah satu cara membantu itu adalah kita dengan menggunakan ini. Nah, eh, nanti mungkin di dalam satu bentuk perluasan. Jadi perluasan dari bentuk ini. Kalau kemarin di dalam segitiga itu, kalau ini ABC, ini A, ini B, ini C. Maka nanti di dalam bentuk, kalau ada segi empat, katakanlah entah siklik atau enggak itu. Terutama kalau siklik ya, mungkin A, B, C, D. Kalau misalkan ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, S itu kalau setengah dari A plus B plus C plus D. Ya, ini, maka sebenarnya nanti pada segi 4 itu akan berlaku ini. Akar dari S kali S min A, kali S min B, kali S min C, kali S min D. Nah, ini sehingga nanti cuma di dalam pembuktian kita menggunakan ketaksamaan segitiga, termasuk di dalamnya itu adalah ada ini ya, yang mungkin kalau Anda di SMA sering kenal, kalau sudah sering mengikuti, mungkin kalau pelajarannya di statistik ya. Tapi kalau digunakan itu kan prinsip AMGM. Ya. Jadi AMGM. Jadi arithmetic mean atau rataan aritmatik di situ sama
rataan geometri. Ya, itu nanti yang kita pakai biasanya di situ. Ya, itu pengembangannya. Sehingga nanti mungkin saudara bisa cek kira-kira bentuknya bisa seperti apa. Nah, ini perluasannya seperti itu. Tetapi secara umum ketika nanti diberikan di dalam bentuk itu adalah siklik, maka kita manfaatkan ini untuk mencari salah satu panjang sisinya itu. Itu ya, itu mungkin bisa dicermati di situ. Nah, itu yang pertama mungkin bisa kita tambahkan di situ. Kemudian yang kedua, mungkin ini saya memperlihatkan terkait dengan kemarin ya. Kemarin mungkin sudah di situ. Nah, ini ada terkait dengan bentuk yang kita kenal itu, kalau kemarin kan lingkaran dalam, itu yang ini. Ya, ini namanya lingkaran dalam, lingkaran singgung dalam. Nah, kalau yang ini itu namanya lingkaran singgung luar. Luar. Nah, jadi ini lingkaran namanya lingkaran singgung luar. Nah, jadi sehingga di dalam bentuk ini maka ada tiga. Pertama satu menyinggung sisi BC, ya. Kemudian menyinggung sisi AC, kemudian menyinggung sisi AB. Nah, kalau misalkan di sini yang menyinggung sisi BC, nah, ini kan kalau misalkan ini adalah garis baginya, berarti kan kalau kemarin itu kan perpotongan dari ketiga garis bagi dalam itu pusatnya, maka sebenarnya kan di sini kan perpotongan dari juga garis bagi luar. Jadi nanti kalau misalkan saudara melihat ini, ya, jadi melihat ini, maka sebenarnya kan ketika titiknya ini kita ambil, maka ini garis bagi luar. Ya, ini garis bagi. Jadi bertemunya di sini. Maka nanti ketemu misalkan di titik ini titik pusat lingkaran luarnya. Nah, berarti lingkaran singgung luarnya. Nah, sehingga di situ kalau misalkan itu adalah terhadap titik B, maka kita kenal misalkan ini IB, IB itu atau D itu adalah pusat lingkaran luar dari garis singgung AC. Ya, ini. Ya, sehingga nanti kalau misalkan ini R-nya itu ke sini. Kalau misalkan ini RB, ya. Kalau ini dari C, maka di sini ada RA. Ya. Oh, sorry, RC. Ya. Maka kalau di sini nanti ada RA. Ya. Sehingga yang pertama sebenarnya nanti kalau kita hubungkan itu titik-titik yang ada di sini, maka kalau perpusatan ini kita hubungkan, maka ini sebenarnya kan membentuk sebuah segitiga. Ya. Akan melalui titik C di sini. Ya. Oke ya. Maka ini namanya kalau kita lihat itu kan dari pusat lingkaran singgung luarnya di situ, maka juga terbentuk segitiga ini. Nah, kemudian berikutnya kalau kita misalkan mengambil satu ya, satu itu kan artinya kalau ini adalah bersinggungan, maka kan tadi di dalam bentuk yang awal itu kita sampaikan. Jadi nanti kan kalau ada dua lingkaran ini, ya, dikatakan di situ bersinggungan. Maka di sini kan antara perpusatan, titik singgung, perpusatan, ya ini bertemu di sini. Sama kayak ini. Jadi nanti kalau misalkan ini dihubungkan dari titik A ke pusat dalam, ke sini itu bertemu di sini. Ya. Jadi kalau ini misalkan titiknya F. Ya. Jadi orientasinya di situ. Nah, pertama mungkin yang kita lihat itu kan kalau kemarin kita menghitung luas segitiga ABC, ya, kalau luas segitiga ABC, ya, itu kan kalau kemarin kan RS, ya, RS itu R itu
panjang dari jari-jari lingkaran dalam S itu adalah setengah keliling. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana kita menghitung segitiga ABC ini. Jadi kalau ini A, ini B, ini C. Nah, berarti luas segitiga ABC itu kan bisa diambil ini luas segitiga ABF. Ya, kemudian ditambah luas segitiga kalau itu adalah BCF min luas segitiga ini BFC. Ya, jadi kan kalau kita lihat itu kan bentuknya itu. Nah, kemudian di sini yang kita lihat di dalam bentuk ini, maka kan sebenarnya kalau luas segitiga ABF, A, B, F. Nah, itu kan berarti kan setengah AB ya, kali tinggi. Nah, ini kan kalau garis singgung itu kan, ini kan menyinggung, berarti ini RA. Nah, kalau itu kita pakai RA, atau kalau misalkan itu dari titiknya apa terserah di situ. Nanti kalau kita lihat itu kan bentuknya ini. Nah, sehingga nanti kadang kita seragamkan dalam bentuk ini ya, dalam bentuk ini. Cuma kita misalkan itu. Nah, berarti kan setengah AB kali RA. Nah, misalkan itu. Kemudian di sini kalau luas segitiga BCF, BCF. Ya. Nah, berarti kan itu juga setengah BC kali RA. R-nya kan ini. Nah, ya. Kemudian min luas segitiga BCF. Nah, ini kan garis singgung, berarti kan tegak lurus. Berarti setengah, oh tadi setengah AC, AC. Nah, ini setengah BC kali RA. Nah, berarti kan ada RA, RA, RA. Berarti R-nya keluar. RA atau setengah RA di situ ya, setengah. Nah, di sini kan ada AB. AB itu C. Kemudian ada AC, sorry, AB itu C, ada AC, AC itu B plus B. Kemudian min di sini kan artinya yang kita tuliskan BC, BC itu A. Ya. Berarti kan C plus B min A. Nah, kalau orang menuliskan di sini kan 2S atau S itu kan A plus B plus C. Nah, per 2. Berarti kan kalau gitu C min C plus B min A. Berarti kan artinya kan kalau kita menuliskan yang C plus B, itu kan kita dapatkan 2S min A. 2S min A, itu C plus B. Nah, berarti kan kita dapatkan di sini O setengah RA kali 2S min A min A. Oh, kalau gini kita dapatkan RA kali S min A. Nah, ini artinya kalau kita menghitung luas segitiga ABC itu juga bisa menggunakan R-nya itu adalah ini, singgung luar. Jadi singgung luar. Nah, berarti nanti dengan cara yang sama, sebenarnya kan nanti kan kalau kita menggunakan RB, ya RB ini, berarti nanti dengan cara yang sama pastinya kalau luas segitiga ABC itu juga akan sama dengan RB kali S min B. Atau luas segitiga ABC itu juga bisa diperoleh dari RC kali S min C. Nah, ini. Tuh ya, jadi dari bentuk itu kan sebenarnya kan kita akan mendapatkan satu bentuk yang kita katakan orientasinya kan di situ. Nah, kemudian dari bentuk ini itu kan artinya di dalam melakukan satu proses, maka kan kalau kita memiliki ini pertama kita bisa menentukan
Kalau diketahui ini kita mendapatkan satu formula ini. Nah, kemarin kalau misalkan di dalam satu persoalan, apakah benar kalau 1/RA ditambah 1/RB ditambah 1/RC itu sama dengan 1/R? Ya. Artinya kalau ini RC, ini RB, ini RA, apakah berlaku 1/RA tambah 1/RB ditambah 1/RC itu sama dengan 1/R? Sehingga nanti kalau saudara menggunakan kaitannya dengan bentuk super itu, kalau misalkan nanti di statistik nanti mungkin mengingat dengan rataan geometrik ini. Nanti hampir sama dengan itu. Nah, apakah berlaku ini? Nah, gitu ya. Maka di situ yang kita lihat bentuknya, kalau kemarin kita mengingat L itu sama dengan RS. Ya, itu luas segitiga ABC. Yang ini tadi. Ya. Berarti kan kalau sekarang 1/RA itu kan kalau dituliskan di situ adalah ini S min A per L. 1/RB itu sama dengan S min B per L. 1/RC itu sama dengan S min C per L. Nah, berarti kan kalau digabung itu, maka kan kita dapatkan 1/RA ditambah 1/RB ditambah 1/RC, itu kan ada S min A ditambah S min B ditambah S min C per L. Nah, berarti kan ada 3 S min A plus B plus C per L. L itu R kali S. Nah, yang kita lihat di sini, kalau S itu adalah ini, setengah dari A plus B plus C, berarti kan kalau A plus B plus C itu kan 2S. Jadi sama dengan 3S min 2S per R kali S. Nah, ini berarti kan 1/R. Nah, itu berarti artinya bahwa keterkaitan antara garis singgung yang kita buat ini, maka mendapatkan satu keterkaitan di sini bahwa 1/RA plus 1/RB plus 1/RC itu adalah sama dengan 1/R. Nah, ini yang kita namakan di situ keterkaitan. Dulu kalau misalkan di materi sebelumnya di UAS itu pada kita bicara terkait dengan panjang garis singgung, panjang ini garis bagi dalam atau luar, itu kan juga ada keterkaitan dengan menggunakan kesebangunan itu, maka di dalam bentuk ini kita juga mendapatkan keterkaitan itu. Sehingga nanti di dalam satu proses, maka saudara bisa mungkin barangkali terkait dengan itu bisa menggunakannya. Nah, itu ya, itu mungkin terkait dengan ini ada pertanyaan mungkin. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada saya buat clear. Nah, kemudian mungkin nanti tolong kalau seperti ini dibuktikan ya, dibuktikan karena nanti sebenarnya di dalam perluasannya cukup banyak. Ya. Ini yang mungkin kita kenal, Ini bentuknya saya hanya mengambil saja, tidak menggambar sendiri, biar agak mudah. Ya. Nah, ini ada banyak beberapa pengembangan dalam teorema ini. Jadi dari mulai Menelaus, kemudian dikembangkan terus itu kan ini. Nah, sebenarnya yang kita maksudkan itu kan gini. Jadi ketika nanti di sini ada lingkaran, ya ini ada segitiga namanya segitiga tali busur. Ya. Jadi ada segitiga tali busur, kemudian ini kan A, B, C. Ya. Kemudian
yang kita lihat di sini, kalau misalkan, kita mengambil sebarang titik M, ya. Kemudian kalau misalkan di situ, sebenarnya dari M di sini, ya, kita buat itu adalah garis tegak lurus ini, misalkan di sini. Ya, itu ya. Maknya di situ. Kemudian kalau di sini tegak lurusnya di sini. Maka di sini adalah ketika kita hubungkan antara titik R, ini titik P, sehingga memotong di sini itu di Q. Ya. Maka yang kita namakan garis Simpson itu adalah garis PQR. Ya, garis melalui PQR itu yang kita kenalkan adalah garis Simpson. Nah, ini yang mungkin pertama yang dilihat dari bentuk itu ya. Dari bentuk itu mungkin yang kita lihat adalah bentuknya seperti ini. Nah, sebenarnya nanti ketika nanti kita membuat satu garis dari M, ya, itu tegak lurus dengan api. Misalkan nanti kita buat garis tegak lurus dengan api. Maka nanti sebenarnya kalau ini adalah katakanlah M aksen atau A aksen. Ya. Maka nanti sebenarnya saudara bisa menunjukkan bahwa CA aksen ya itu sejajar dengan PQ atau PR dengan garis Simpson. Ya. Ya, jadi artinya di situ ini yang kita lihatkan. Jadi artinya di sini di dalam satu proses maka kita tetapkan, maka di situ sebenarnya bisa ditunjukkan kalau PR itu sejajar dengan AA aksen. Nah, kalau di sini JJ aksen di situ. Nah, itu berarti sebenarnya bentuk itu. Sehingga nanti variasinya cukup banyak. Sehingga nanti termasuk nanti sebenarnya kan ketika kita membuat apa itu perluasannya dengan mengambil 3 garis ya, titik tengahnya itu adalah selalu nanti kolinier ya. Kolinier itu berarti segaris. Nah, sehingga nanti bagaimana nanti saudara menunjukkan apakah ini sejajar atau tidak ya. Jadi nanti cuma ini hint-nya saya berikan di situ. Kalau kita menunjukkan sejajar atau tidak di situ, ya berarti sebenarnya saudara boleh dengan menggunakan nanti sudut-sudut yang ada. Ya, jadi sudut-sudut yang ada. Artinya nanti kalau misalkan Anda menambahkan, Anda mendapatkan misalkan nanti katakanlah di situ ingin menunjukkan apakah sejajar atau tidak. Nah, berarti nanti kalau misalkan ini ada titik N, ya, maka pertama nanti kalau Anda bisa menunjukkan bahwa kalau ini titiknya apa ya K, misalkan. Kalau nanti saudara bisa menunjukkan bahwa ketika sudut QRN ya, itu sama dengan sudut KA aksen A. Jadi kalau sudut ini QRN itu sama dengan besar sudut KA aksen. Jadi nanti yang kita ambil itu kan, oh sorry, kalau nanti sudutnya itu dibalik, sorry, bukan ini. CRG yang paling mudah, CRG. Ya, dengan KA aksen. Jadi kalau nanti sudut ini bisa ditunjukkan sama dengan ini, ya.
maka itu kan nanti, 2 garis itu sejajar. Jadi artinya kan itu dalam berseberangan. Nah, berarti kan artinya kan, konteksnya di situ kan sebenarnya kan kita sudah mendapatkan satu bentuk itu kan, yang ini kan, sama ya, ini bertolak belakang. Nah, sehingga Anda melihatnya di situ, mana kita bisa menunjukkan itu. Nah, berarti artinya mengkaitkan dengan, tali busur yang ada di situ. Nanti, bisa nggak ditunjukkan itu. Karena di sini yang ada itu kan sudut A aksen AK itu, ya, kan kan menghadap busur A aksen C, itu kan sama dengan nanti sudut ABC, ya, itu kan sama dengan sudut itu. Karena itu kan menghadap pada busur yang sama, sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka kita dapatkan itu. Nah, kemudian, yang kita lihat itu kan kalau sudutnya, eee, Q, R, C itu kan sudut luar, tapi sudutnya itu kan di luar. Jadi kemarin kan kalau kita mungkin review, kita mengingat, oh kalau kita mengkaitkan dengan, sudut pusat kemarin ada hubungannya itu. Nah, mungkin itu, bentuk yang bisa digunakan sehingga nanti Anda bisa, menemukan klik bahwa ini kalau sama ini berarti nanti sejajar. Jadi salah satunya itu. Atau kalau nanti, saudara menggunakan garis yang ini, MA, kalau garisnya MA, ya maka, eee, orientasinya di situ kan, ini ya, yang kita tunjukkan itu kan mestinya bentuknya yang ini, RQA atau RQK itu yang sama dengan K, A aksen A. Jadi ini, jadi boleh mengambil yang ini, sorry, ini kan titiknya bukan di sini. Nah, misalkan ini boleh salah satu, jadi boleh mengambil pada bentuk yang ini atau bentuk yang ini. Oke, mungkin itu, ilustrasi, di dalam tambahan ini, sehingga nanti, saudara mungkin barangkali perlu, cek kembali, bentuk-bentuk yang ada di sana. Ya, dan saya harapkan mungkin, bentuk-bentuk yang sudah diberikan, saudara semuanya mungkin, soal-soalnya juga sudah tercover semua. Nah, itu, tambahannya mungkin tidak banyak nanti biar, fokus. Kemudian tadi saya memberikan, tugas. Jadi tugas ini seperti bentuk yang mungkin barangkali sudah di-download. Pertama kalau bentuk satu itu, sebenarnya kan review dari bentuk yang sudah ada, tinggal melakukan. Kalau nanti ada AB sejajar CD itu berarti, ini adalah ada garisnya sebenarnya. Nanti kalau dibenarkan itu sebenarnya itu kan ruas garis. Jadi nanti, ini ya, jadi ini. Kemudian, kalau sisi ya artinya nggak diberi, ini nggak apa-apa tanda. Nah itu yang pertama. Kemudian nanti yang kedua, kalau lukis garis persekutuan luar L1 dan L2 dan tuliskan setiap langkahnya. Tolong nanti Anda mencari, referensi atau kalau sudah, mengenal dengan baik ya yang penting Anda kerjakan dan Anda bisa menuliskan langkahnya. Jadi, pertama yang dilukis apanya dan seterusnya, sama lukisannya. Kemudian yang nomor B, berarti kan dari soal yang sama, tapi tolong nanti kalau mengerjakan, B itu dibuat ilustrasi tersendiri, nggak usah disatukan dengan A, biar nanti nggak tertumpuk pekerjaannya. Kemudian yang nomor 3 itu hanya mengingatkan terkait dengan sudut dalam, sudut keliling, sudut pusat, kemudian, salah satu dari, penggunaannya di situ kesebangunan atau mungkin, kuasa titik pada lingkaran, itu ya. Itu, sebenarnya hanya review. Kemudian, ini sama persis seperti yang dulu kita berikan di PPT. Kemudian ini, saya lupa ya, belum saya ganti, tapi nggak apa lah. Sebenarnya ini mau saya ganti, karena bentuknya agak sedikit berbeda. Nanti, tolong untuk yang 4B soalnya saya ganti, saya susulkan. Ini tadi, sudah diganti tapi yang
tersimpan belum. Tolong 4B soalnya diganti, karena ini kemarin sudah persis kita buktikan di kelas. Ya. Ini 4B, saya revisi. Ya, tolong nanti semuanya mendengarkan itu. Kemudian nomor 5, nah ini tidak kita biarkan, walaupun nanti sebenarnya di PPT juga ada. Nomor 6, ini nomor 7 ya, sorry. Nah, ini nomor 7. Nah, nomor 6 kemarin sudah ada di PPT dan saudara bisa ya, saya pikir itu hanya mengingatkan perbandingan. Nomor 7, ya ini nanti seperti ini. Ya. Oke, itu mungkin yang ini paling enggak pertama beberapa bentuk yang mungkin sudah ada di materi, ada di tugas, itu tolong nanti bisa dipelajari dengan baik. Sehingga variasi-variasi dari bentuk itu Anda bisa menyesuaikan untuk menyelesaikan persoalan dengan baik. Nah, itu yang nomor 4B nanti segera saya susulkan, ini saya ganti. Kemudian tolong nanti kalau bisa hari ini sudah disepakati, saudara akan mengadakan untuk ujian itu memilih hari apa. Pilihannya 3 tadi, 23, 24, sama 26. Ya, Anda memilih hari apa, kemudian jam atau waktunya pukul berapa, sehingga nanti kita sesuaikan dengan kondisi itu, sehingga nanti untuk sepadanya akan saya kasih waktunya sesuai dengan yang sudah dipilih itu. Ya. Mungkin itu hari ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan, atau ada persoalan-persoalan yang belum terjawab, mungkin bisa disampaikan. Monggo. Kalau tidak, saya tutup. Permisi Pak, mau tanya. Ya. Untuk materi UAS-nya dari apa sampai apa ya Pak? Oh, materi UAS-nya itu berarti materi setelah UTS sampai hari ini. Iya Pak, terima kasih. Ya, untuk materinya dari UTS sampai hari ini. Itu materi UAS-nya. Ya. Oke, ada yang lainnya? Tidak ada ya. Ini untuk yang koordinatornya siapa? Wida. Iya, Pak. Oh ya, Oke. tolong nanti disepakati dulu kira-kira milih hari apa, sehingga nanti hari ini bisa disampaikan ke saya ya. Kemudian nanti Ya, setelah itu berarti nanti di sepadanya kan limit waktunya saya sesuaikan dengan kesepakatan itu. Gitu ya. ya. Ya, oke. Terima kasih itu. Tolong nanti bisa bekerja dengan baik. Kemudian saya sampaikan juga tadi di WA, walaupun ada yang tahunnya salah, harusnya 2021. Di situ nanti kita agendakan sebenarnya. Jadi kalau minggu depan itu adalah ujian akhir, maka kemarin kalau di ujian awal UTS sama UAS ini, kalau nanti masih ada nilai yang kurang, jadi artinya nilai kemarin kan saya sampaikan di situ ada nilai ujian dan ada nilai tugas. Jadi artinya nilai itu digabung dengan persentase seperti yang disampaikan pada awal kuliah. Sehingga sebenarnya itu nanti kalau misalkan di UTS-nya atau di UAS-nya itu Anda kurang dari 60 atau 70 lah misalkan itu ya. Kalau nilai C itu kan sebenarnya terlalu ini ya, kan artinya IPK itu harapannya kan minimal 3 ya. Jadi maka nanti mungkin kita lihat kondisi, tapi intinya mungkin yang kurang dari 70 ya mungkin siap-siap untuk remedi, diberi kesempatan. Sehingga nanti kalau sudah diberi kesempatan itu, berarti nanti yang dipakai itu adalah nilai ini. Sebenarnya nanti gini, kalau ujian itu nilainya kan skornya dari 0 sampai 100 ya.
Tapi kalau misalkan remedi itu misalkan yang kurang 70 remedi, berarti nilai maksimalnya itu 70. Jadi kalau yang kurang 75 remedi, berarti maksimalnya 75. Sehingga tidak yang dapat 80 ya tidak dirugikan dengan adanya remedi itu. Jadi maka kesempatan pertama itu berarti dilakukan dengan baik ya. Itu nanti kita cek, mudah-mudahan saya berikan nanti mungkin sebelum ujian. Mudah-mudahan nanti sudah bisa saya bagi yang kemarin, kan tinggal direkap. Tapi nanti kalau persentasenya kecil ya nanti saudara bisa boleh ya nanti disepakati seperti apa. Yang jelas saya kehendakkan waktunya adalah itu ya 29 dan tanggal 2. Tapi mungkin Anda boleh bergeser waktu antara tanggal 28 sampai tanggal 2 itu pilih. Mungkin kalau misalkan tidak sepakat tanggal itu ya mungkin di antara itu boleh. Ya, kira-kira gitu mungkin untuk hari ini. Matur nuwun, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.